Jadi dalam kisah ini ada nasihat, kita itu harus, kalau bahasa Jawanya, eling lan waspada, tidak hanya saat berjuang atau saat gagal mencapai cita-cita, tapi juga saat sukses. Saat kita berhasil, saat kiri kanan orang muji-muji kita, saat banyak orang mengeluh-elukan kebesaran kita, tetap kita jangan larut, jangan hanyut, tetap waspada dan tetap eling. Karena betapapun capaian-capaian dunia itu, yang pertama dia bukan karya kita sepenuhnya, tapi pasti pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, itu pun sifatnya sementara, tidak selamanya. Wong hidup ini dinamis, naik turun. Jangan sampai setelah kita jingkrak-jingkrak kesenangan, tidak lama lagi kemudian jatuh tersungkur, tidak ada yang menolong. Sekarang kita akan belajar mencari hikmah dari beberapa fragmen dalam kehidupan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, sebagaimana gayanya ngaji filsafat, selalu melacak hikmah-hikmah, meskipun yang disampaikan cerita-cerita, tapi kita semampu mungkin menarik hikmah dari cerita-cerita ini. Siapa tahu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kita mulai ya. Yang pertama, ini salah satu fragmen juga dalam kehidupan Sultan Al-Fatih ketika beliau kecil. Jadi, satu ketika Sultan Murad ini mengundang seorang guru yang nanti jadi salah satu guru paling dekat dengan beliau, namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Syekh Ahmad Al-Qurani ini salah seorang guru beliau sejak kecil. Nah, saat ayahnya menitipkan beliau pada Syekh Ahmad Al-Qurani ini, ayahnya bilang begini, ajarilah anak saya belajar dengan benar dan pukullah dia dengan kayu ini kalau dia tidak serius atau tidak benar. Jadi Sultan sambil memberikan sepotong kayu kepada Syekh Ahmad Al-Qurani. Kemudian setelah ayahnya pergi, Syekh Al-Qurani segera datang menemui Muhammad Al-Fatih sambil membawa kayu tadi yang dititipkan oleh ayahnya. Setelah ketemu, kemudian beliau berkata, ayahmu mengirimkanku padamu untuk belajar, dan dia menyuruhku untuk memukulmu kalau kamu tidak mau melaksanakan perintahku. Nah, Muhammad Al-Fatih yang saat itu masih kecil, yang kabarnya juga waktu kecil itu agak nakal, mendengarkan pernyataan Syekh Ahmad Al-Qurani ini dia ketawa. Jadi ketawanya menertawakan. Mungkin maksudnya, apa ya berani kamu mukul, wong aku ini anaknya sultan. Tapi saat Al-Fatih ketawa, tiba-tiba Syekh Al-Qurani ini mengangkat kayunya dan dipukulnya Muhammad Al-Fatih dengan keras. Nah, baru Sultan Al-Fatih ini sadar bahwa gurunya ini serius loh. Kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia macam-macam, maka akan dipukul dengan kayu itu, dan dia tidak bisa lapor pada ayahnya, wong yang menyuruh gurunya ini ayahnya. Nah, alhasil akhirnya seriuslah Sultan Al-Fatih belajar Al-Quran sampai bisa hafal Al-Quran di usia 7 tahun, dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi ini penting menurut saya untuk diambil pelajaran. Yang pertama adalah
kewibawaan guru di depan murid. Jangan sampai seorang murid merasa lebih tinggi dari gurunya atau apalagi merendahkan gurunya. Ini pelajaran dari tertawanya Muhammad Al-Fatih kepada Syekh Al-Qurani. Ini sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Adab dari murid kepada guru itu menjadi salah satu prasyarat barokahnya ilmu. Ini juga nasihat untuk teman-teman semua yang sedang menempuh jalan ilmu, para siswa, para mahasiswa. Di antara sumber barokahnya ilmu itu ridhonya guru. Maka jangan sampai kita merendahkan guru, menganggap guru lebih inferior daripada kita, atau menganggap guru kita itu hanya sekedar alat untuk kita sukses di masa depan dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu kita pernah belajar ta'lim muta'alim, adabul alim wal muta'alim, ini akan jadi kunci. Jangan sampai apapun yang kita lakukan, termasuk para mahasiswa ini ya, membuat guru kita tidak ridho. Mungkin beliau tidak komplain ke kita, mungkin beliau tidak marah ke kita, mungkin beliau terima saja apa yang kita lakukan pada mereka, tapi semoga mereka tetap ridho kepada kita. Jangan sampai yang kita lakukan membuat mereka tidak ridho. Kalau mereka tidak ridho, tidak mungkin kita menemukan manfaat dan barokahnya ilmu. Tidak hanya ilmu dari beliau, bisa jadi semua ilmu-ilmu yang lain. Maka penting nasihat dari fragmen yang pertama ini, kisah yang pertama ini, bagaimana hubungan guru dan murid yang ideal. Meskipun murid itu seorang anak raja sekalipun, dia harus patuh dan tunduk serta beradab kepada gurunya. Bukan apa-apa, karena disitulah nanti kunci dari barokahnya ilmu. Ilmu yang tidak barokah tidak ada gunanya, cuma dapat capeknya. Baik, ini pelajaran adab, pelajaran etik yang pertama, yaitu etika belajar. Dan seorang guru juga begitu. Visinya seorang guru yang nomor satu tetap kepentingan muridnya, tidak hanya kepentingan dirinya. Kalau mau tadi Syekh Al-Qurani bisa tidak jadi mukul Sultan Al-Fatih, kemudian mendekat, kemudian merayu-rayu biar sultannya dekat dengan dia, toh nanti yang jadi sultan muridnya ini, dia bisa mengambil banyak keuntungan dari muridnya ini. Tapi Syekh Al-Qurani tidak mengambil kesempatan itu. Beliau lebih suka fokus pada pengembangan diri muridnya. Nah ini penting. Bahkan mungkin beliau ya antara tega ndak tega, berani ndak berani mukul tadi. Tapi demi kepentingan muridnya dipukul saja. Meskipun ya pukulan yang sekedar mengingatkan, bukan pukulan untuk menyakiti. Belakangan kan muncul sering kasus-kasus murid dipukul gurunya, kemudian jadi urusan polisi dan lain sebagainya. Ini mungkin perlu pembahasan yang lebih dalam, dievaluasi lagi. Kadang-kadang memang di titik tertentu seorang guru, seorang pembimbing perlu mengingatkan muridnya dengan agak keras, karena mungkin muridnya agak terlalu jauh menyimpang. Nah, peringatan itu tentunya ya dengan cara tindakan yang mengingatkan, bukan tindakan yang menyakiti, bukan karena gurunya ingin balas dendam dan lain sebagainya. Nah, itu nanti memahami konteks situasi lebih tepat akan memudahkan kita menilai situasi-situasi kapan seorang guru berhak mengingatkan muridnya dengan cara yang agak keras, mengingat muridnya sudah agak jauh nyeleweng atau menyimpang. Baik,
Ya kalau zaman saya sekolah dulu, zaman SD, yo kadang guru itu membawa penggaris besar itu. Kalau ada yang anak macem-macem ya bisa merasakan kerasnya penggaris. Atau bisa merasakan telinga yang rasanya mau copot karena dijewer. Itu zaman dulu. Oke, baik. Itu kisah pertama. Kisah kedua. Ini juga menarik. Sama-sama kisah tentang pukulan. Jadi bagaimana Syekh Al-Fatih ini dipukul gurunya. Tapi kali ini yang mukul gurunya yang masyhur tadi, Syekh Aqs Syamsuddin. Jadi satu ketika ini guru yang paling dihormati oleh Sultan Al-Fatih. Jadi satu ketika Syekh Aqs ini tiba-tiba memukul dengan keras Sultan Al-Fatih. Nah, Al-Fatih setelah dipukul keras itu dia sebenarnya tidak terima. Wong aku tidak salah apa-apa. Salahku apa kok dipukul ini? Tapi dia mau protes ke gurunya, dia tidak berani. Dan dia teringat terus dengan pukulan ini. Jadi bertahun-tahun dia tidak lupa dengan pukulan ini. Dia bingung, salahku apa ya kok tiba-tiba dipukul oleh guruku tadi. Nah, satu ketika setelah menjadi sultan dan ngobrol-ngobrol dengan Syekh Aqs Syamsuddin, beliau menanyakan kegalauannya ini. Jadi beliau bertanya, wahai guru, aku mau bertanya. Masih ingat tidak satu hari dulu guru memukulku? Padahal aku merasa tidak bersalah apa-apa saat itu. Sekarang aku mau bertanya, dasarnya apa sih dulu itu guru kok mukul aku? Nah, sang guru terus tersenyum. Kemudian jawab seperti ini. Jadi nak, aku sudah lama menunggu datangnya hari ini, menunggu engkau bertanya tentang pukulan yang aku lakukan itu. Jadi memang kamu tidak salah apa-apa. Pukulan yang aku lakukan itu memang sebentuk pukulan kezoliman. Orang tidak salah kok dipukul, itu kan namanya zolim. Tapi terus kata Syekh Aqs Syamsuddin, sekarang kan kamu tahu nak, bahwa pukulan kezoliman itu tidak bisa membuatmu lupa begitu saja, terus mengganggumu. Maka nak, jadikan ini pelajaran untukmu ketika nanti engkau jadi pemimpin. Jangan pernah sekalipun engkau menzolimi masyarakatmu, rakyatmu. Karena mereka tidak akan pernah bisa tidur dan tidak akan pernah melupakan pahitnya kezoliman itu. Jadi ternyata tadi pukulan dari Syekh Aqs Syamsuddin tadi dalam rangka mengajarkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk jangan sekali-sekali melakukan kezaliman. Ilustrasinya mudah kalau dari cerita ini tadi kan Syekh Aqs ini mukul Sultan Muhammad Al-Fatih tanpa alasan, dan Sultan Muhammad Al-Fatih tidak berani bertanya, tidak berani protes kepada gurunya. Wong guru ini orang yang dihormati, orang yang sangat beliau muliakan. Tapi pukulan ini teringat terus. Beliau jadi gelisah, jadi galau. Tidak terlupakan pukulan ini terus-terusan. Sampai di satu waktu ada keberanian bertanya. Baru dijelaskan oleh gurunya, yaitu memang pukulan tanpa alasan. Itu pukulan kezaliman. Dan ini pelajaran bagimu. Bukankah engkau selama ini gelisah karena mengingat-ingat pukulan itu tadi? Ingat-ingat ini besok, anakku, bahwa kalau kau melakukan kezaliman sesedikit apapun pada rakyatmu, ya sama seperti yang kau rasakan kemarin-kemarin. Mereka akan gelisah. Mereka mungkin tidak bisa tidur, mungkin ketakutan, mungkin galau hidupnya. Dan tidak berani protes karena merasa tidak berdaya, merasa berhadapan orang dengan level paling tinggi dan lain sebagainya. Dan bisa dibayangkan
dosamu, bisa dibayangkan nasibmu nanti di hadapan Allah kalau kebijakan semacam itu yang engkau lakukan. Jadi ini strateginya Syekh Aksamsuddin untuk mengajarkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih agar jangan melakukan kezoliman. Jangan dikira orang-orang yang kita zolimi itu terus lupa terhadap kezoliman yang kita timpakan kepada mereka. Biasanya malah kita yang menzolimi yang lupa. Kalau mereka yang disakiti itu biasanya teringat terus, terbayang-bayang terus. Ini teman-teman boleh introspeksi. Ini biasanya kalau kita tersakiti itu kan, bahkan mungkin oleh teman-teman kita zaman kecil dulu itu kan masih ingat sampai hari ini. Aku dulu pernah dipukul tanpa alasan, aku dulu pernah disakiti, ditinggalkan. Itu kan kita ingat terus. Nah, rakyat yang dizolimi pasti juga begitu. Dia akan ingat terus. Bayangkan jika setiap kali ingat, mereka kemudian berdoa yang jelek. Mereka kemudian menuntut tidak kepada kita, tapi kepada Tuhan. Akan jadi masalah besar buat kita. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita melakukan kezoliman. Jadi ini nasihat dari Syekh Aksamsuddin kepada Sultan Muhammad Al-Fatih saat Sultan Al-Fatih berada dalam didikannya. Ini strategi, kita ambil pelajarannya tentang bagaimana orang yang dizolimi itu biasanya tidak lupa dengan kezoliman-kezoliman kita. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada kisah lagi, masih bersama guru beliau tercinta yaitu Syekh Aksamsuddin. Kisah ini terjadi setelah takluknya Konstantinopel. Jadi setelah Konstantinopel takluk, ini sebenarnya juga sedikit banyak ada jasanya Syekh Aksamsuddin yang tadi saya cerita ya, bagaimana beliau bermunajat kepada Allah, kemudian mendapat isyarat, kemudian memberitahu pasukan untuk juga sholat tahajud, untuk kemudian besoknya puasa, sehingga besoknya benteng Konstantinopel bisa jatuh. Bahkan ada juga cerita bagaimana Syekh Aksamsuddin ini bisa menemukan makamnya sahabat yang dulu mencoba menaklukkan Konstantinopel dan gagal. Namanya Abu Ayyub. Nah, di cerita ini satu ketika ya pasca takluknya Konstantinopel dan nama Sultan Muhammad Al-Fatih menjulang begitu tingginya, semua orang mengeluh-elukan dia. Semua orang memuji-muji dia. Nah, beliau ingin menemui gurunya. Ternyata malah saat itu Syekh Aksamsuddin tidak mau ditemui. Jadi ini menggelisahkan bagi Sultan Muhammad Al-Fatih karena guru yang paling disayangi menolak untuk ditemui. Akhirnya beliau mengeluh kepada seorang panglimanya, ternyata Syekh tak mau menemuiku. Kira-kira apa ya sebabnya? Akhirnya beliau introspeksi, lama-lama ketemu alasannya. Barangkali Syekh melihat ada kesombongan dalam diriku. Karena aku sekarang sukses, sementara pembebasan Konstantinopel sebelumnya gagal. Para sultan-sultan zaman dulu gagal dan aku sekarang sukses. Sehingga tidak sadar dalam diriku ada kesombongan. Beliau mungkin ingin menaklukkan kesombongan yang ada dalam diriku. Jadi ini didiamkan oleh gurunya. Itu pun beliau mampu membaca maksudnya gurunya. Ini selain guru yang luar biasa, juga murid yang luar biasa. Jadi dalam kisah ini ada nasihat, kita itu harus, kalau bahasa Jawanya, eling lan waspada, tidak hanya saat berjuang atau saat gagal mencapai cita-cita,
tapi juga saat sukses. Saat kita berhasil, saat kiri kanan orang muji-muji kita, saat banyak orang mengeluh-elukan kebesaran kita, tetap kita jangan larut, jangan hanyut, tetap waspada dan tetap eling. Karena betapapun capaian-capaian dunia itu, yang pertama dia bukan karya kita sepenuhnya, tapi pasti pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, itu pun sifatnya sementara, tidak selamanya. Wong hidup ini dinamis, naik turun. Jangan sampai setelah kita jingkrak-jingkrak kesenangan, tidak lama lagi kemudian jatuh tersungkur, tidak ada yang menolong. Maka dalam kisah ini sebenarnya Syekh Aksamsuddin mengingatkan, ketika semua orang memuji mengeluh-elukan, Syekh Aksamsuddin justru tidak mau ditemui. Jadi mengingatkan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk jangan sombong. Jangan merasa sudah besar. Jangan merasa sudah paling tinggi. Siapa sih kita ini? Nah, cuma Syekh Aksamsuddin tidak dengan kata-kata. Yang penting dia tidak mau ditemui begitu saja. Karena memang sang murid ini cerdas, bisa membaca, bisa tahu apa mau dan maksud sang guru. Jadi inilah yang terjadi setelah kemenangan di Konstantinopel. Baik, masih ada kisah yang lain bersama Syekh Syamsuddin ini. Jadi satu ketika di waktu yang sama setelah penaklukan Konstantinopel, pembukaan benteng, Sultan Muhammad mendatangi Syekh Syamsuddin. Kali ini sudah mau Syekh Syamsuddin ditemui. Tetapi saat Sultan masuk ke kamar Syekh, ternyata Syekh tidak menyambut beliau dengan berdiri. Syekh hanya menyambut sambil berbaring. Ya, Sultan Muhammad ya tidak protes, wong gurunya kan, silahkan apa saja beliau tetap takzim, beliau tetap tawaduk di hadapan gurunya, mencium tangan gurunya. Nah, maksudnya Sultan Muhammad saat itu, jadi Sultan Muhammad ini kan karena sangat terpengaruh oleh gurunya yang seorang sufi ini, jadi beliau ini tertarik setelah kesuksesan menaklukkan Konstantinopel itu, beliau ingin menjalani hidup seperti Syekh Syamsuddin. Jadi beliau ingin berkholwat, asyik dengan Allah seperti Syekh Syamsuddin. Nah, beliau masuk kamar dengan niat itu. Tetapi, ya mungkin Syekh Syamsuddin ini kan seorang wali, jadi beliau tahu apa yang dimaksud oleh muridnya, dan Syekh Syamsuddin tidak menyambut keinginan murid itu. Dan benar ketika Sultan menyampaikan maksudnya, Syekh, aku ingin berkhalwat sebagaimana Anda. Nah, Syekh Syamsuddin ya karena sudah tahu sebelumnya, tentu saja permintaan itu ditolak. Proteslah Sultan. Loh, kok orang lain minta izin untuk berkhalwat bersama sampean, bersama Anda, kok diizinkan? Sementara saya minta kok ditolak. Jadi protes Sultan ini karena dia ingin uzlah, dia ingin kholwat, dia ingin menjauh dari urusan duniawi. Jadi beliau merasa sudah tuntas ini urusan dunia, Konstantinopel saja sudah jatuh. Nah, jawabannya Syekh Syamsuddin apa? Sesungguhnya jika engkau berkholwat, maka engkau akan memperoleh kenikmatan yang membuat urusan dunia jatuh di matamu. Dengan demikian, maka urusan lain akan kacau balau. Dan ini akan lahir ketidakseimbangan dalam hidup di dunia ini. Padahal kholwat itu tujuannya menciptakan keseimbangan. Jawab Syekh Syamsuddin. Jadi
Ya ini dengan kata lain loh, kamu masih punya banyak tanggung jawab, kamu masih punya banyak amanah yang harus ditunaikan. Dengan melakukan kholwat, engkau memang akan mendapat kenikmatan, kesadaran betapa remehnya dunia, betapa tidak pentingnya dunia. Harga dunia akan jatuh di matamu. Tapi kalau engkau yang raja, yang jadi puncak pimpinan, mentalnya seperti itu, maka akan banyak urusan yang tidak tuntas, akan kacau negara ini. Kalau rajanya kemudian sibuk nyufi, sibuk menempuh jalan batin, lah yang ngurusi urusan-urusan rakyat, kemaslahatan bersama, terus siapa? Nah, ini kritiknya Syekh Samsudin. Bukan berarti kholwat itu jelek. Setiap orang punya tugas dan tanggung jawab dan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Ini dengan kata lain sebenarnya ya menuju Allah, dekat dengan Allah, itu ada banyak jalan, termasuk jalan yang memang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Ada yang ditetapkan jadi pengajar, ya tempuhlah jalan untuk dekat dengan Allah sebagai seorang pengajar. Misalnya kita ternyata jalan hidup kita sebagai petani, ya sudah, kita menjalankan amanah menjadi petani itu sebaik mungkin dan kita jadikan pertanian itu sebagai bekal kita untuk semakin dekat dengan Allah. Mungkin ada yang mendapat amanah dagang, perdagangan, yuk kita jadikan perdagangan itu sebagai jalan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, ya karena beliau raja, silahkan dijalankan amanah sebagai raja secara adil, dan itu akan bisa menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Jadi tidak harus persis sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memang oleh Allah diistimewakan untuk bisa hidup tidak melakukan apa-apa, hanya untuk Allah saja. Jadi ini kalau teman-teman membaca kitab Al-Hikamnya Ibnu Athaillah, ya, di situ kan dijelaskan ya manusia itu ada yang makomnya makom tajrid, ada yang makomnya makom asbab. Yang tajrid ya silahkan berjalan di jalan tajrid, yang masih asbab ya berjalan lewat jalur asbab. Asbab itu makom yang masih hidup dengan memedomani sunnatullah sebab akibat. Kalau ingin kaya ya bekerja, kalau ingin membantu orang lain ya sedekah dan lain sebagainya. Ini masih makom asbab, masih terikat oleh sunnatullah hidup duniawi. Nanti ada orang-orang yang memang makomnya tajrid, hidup hanya untuk Allah saja. Dia tidak peduli kebutuhannya, dipasrahkan pada Allah. Allah yang akan mencukupi kehidupannya. Ini namanya makom tajrid. Seperti Syekh Samsudin tadi, makomnya makom tajrid. Tapi kalau Sultan Muhammad Al-Fatih, ini dia raja oleh Allah, diposisikan di makom asbab. Dia harus mengelola dunia ini sebagai khalifahnya. Kita juga begitu, harus paham makom kita. Bukan berarti kalau yang bisa dekat dengan Allah itu makom tajrid saja, yang asbab pasti tidak. Dekat dengan Allah itu bisa aneka jalan, sesuai dengan jalan hidup yang sedang kita tempuh, kita hadapi. Sehingga ketika Syekh Muhammad Al-Fatih minta kepada gurunya agar dia bisa ikut gurunya menempuh jalan tajrid, dilarang oleh Syekh Samsudin karena ya makomnya Syekh Muhammad Al-Fatih tidak di situ. Kalau raja yang jadi pucuk pimpinan kok terus mundur, kok terus tidak mau mengurusi tanggung jawabnya, malah fokus pada hal yang lain, urusan-urusan jadi kacau balau, malah merusak, mengacaukan. Jadi
Maka setiap orang harus kenal dirinya, kenal tugas dan tanggung jawab, serta makomnya masing-masing. Jadi ini pelajaran dari Syekh Aksamsuddin kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ada lagi cerita yang mungkin bisa kita ambil hikmah atau pelajaran. Ini cerita dari seorang sahabatnya Sultan. Namanya Bellini, Gentile Bellini. Ini seorang pelukis yang terkenal membuat lukisannya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini termasuk lukisan dindingnya yang terkenal sekali. Jadi Bellini ini pernah tinggal di istananya Sultan selama 10 bulan. Satu ketika, karena bersahabat dengan Sultan, mereka ini jalan-jalan. Jadi ia jalan-jalan dengan Sultan, dan tiba-tiba saat jalan-jalan itu ada orang datang, mendekat, kemudian muji-muji, meninggi-ninggikan Sultan. Biasanya kalau orang seperti ini, itu dia mengharapkan dapat hadiah, dan Bellini menunggu, ini orang ini mau dikasih hadiah apa sama Sultan. Tapi ternyata Sultan diam saja, tidak memberi apapun kepada orang ini. Dan tampaknya Sultan memang tidak terlalu senang didekati orang itu dan dipuji-puji. Nah, akhirnya Bellini bertanya, Sultan, setiap orang itu harusnya suka dipuji. Kenapa sih engkau tidak memberi uang, memberi hadiah kepada orang itu? Biasanya kan kalau raja itu dipuji-puji, terus dia senang, terus yang muji diberi hadiah. Tapi Sultan Al-Fatih kok tidak, malah dia tampak tidak senang. Nah, Sultan jawab, aku suka kalau dipuji orang-orang yang pintar, bukan dari orang-orang yang gila. Nah, ini mungkin penting ya pelajaran bagi kita. Jadi dipuji atau dikritik itu kalau proporsional tidak masalah. Proporsional itu berarti yang muji dan ngeritik ini orang yang pinter. Tidak ada tendensi apa-apa. Orang pinter, orang jujur. Itu kan ya kalau muji memang yang dipuji baik, tulus pujiannya. Kemudian kritik juga dilakukan dalam rangka kepedulian, ingin memperbaiki. Tidak ingin menyakiti, tidak ingin menjatuhkan. Nah, itu pujian dari orang-orang pinter. Tapi kalau orang-orang yang hanya ingin muji saja dengan pamrih-pamrih tertentu, misalnya ingin dapat hadiah atau anugerah tertentu, itu kalau bahasanya Sultan ini orang-orang gila. Jadi kalau itu pujian ya berarti ini orang-orang ini penjilat, hanya ingin menjilat Sultan. Dan Sultan tidak suka dengan tipe orang seperti itu, sehingga orang ini tidak diberi apa-apa. Mungkin karena Sultan tidak memberi apa-apa, dia tambah muji-muji, tambah tinggi, menunggu hadiah dari Sultan. Ternyata Sultan ya tidak bergerak-bergerak, karena bagi Sultan ini hanya orang gila biasa. Jadi kalau yang muji atau yang mengkritik orang pintar, Sultan akan dengan senang hati menerima. Mungkin memberi anugerah juga, memberi hadiah-hadiah. Tapi kalau orang-orang gila yang muji tanpa menggunakan pikirannya, hanya ingin menjilat Sultan, ya dicueki sama Sultan. Mungkin juga termasuk yang ngeritik yang tidak masuk akal atau hanya niat menghancurkan saja, ya mungkin ya dicueki. Jadi ini pelajaran. Zaman itu sudah ada kesadaran seperti ini dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena memang kadang-kadang kita harus lebih waspada terhadap pujian-pujian dibandingkan kritikan-kritikan. Kalau kritikan itu kan jelas ada sesuatu yang jelek dalam diri kita yang disampaikan orang. Ini malah bermanfaat, membantu kita untuk menemukan apa yang kurang dari diri kita. Tetapi yang pujian-pujian ini kadang-kadang kita terlena. Dipuji banyak orang, followernya banyak, jempolnya banyak, pengikutnya banyak, kemudian
akhirnya lengah. Kalau bahasa tadi tidak eling lan waspada. Seolah-olah aku ini pasti baik, pasti benar. Dan itu pasti nanti akhirnya akan muncul masalah. Jadi malah kalau ada pujian-pujian yang tidak masuk akal, kita harus lebih waspada lagi.